Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu ya? Nah, setelah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan kita, kini tiba waktunya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita berdoa dulu. Lipatlah tanganmu, tundukkan kepala, dan pejamkan matamu, supaya kita dapat fokus bicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami datang lagi kepadamu. Sebentar, kami mau mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat duduk dengan tenang, konsentrasi, dan fokus untuk menyimak, juga mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Kuasailah kami pribadi demi pribadi ya Bapa, dan berilah kami damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, coba ingat-ingat, selama ini siapa yang paling perhatian sama kamu? Yang paling tahu apa makanan kesukaanmu, yang selalu tahu kesenanganmu. Bukan cuma tahu, tapi juga sering menyediakan makanan kesukaanmu itu. Siapa ayo? Oh, Mama, Papa. Iya, tapi ada lagi nih yang lebih peduli kepada kita selain mereka. Siapa ya? Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Mari kita simak bersama-sama. Setelah memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus menyuruh para murid naik ke perahu dan menyeberangi danau. Yesus juga menyuruh orang banyak itu pulang. Lalu Yesus pergi sendirian ke atas bukit untuk berdoa. Malam pun tiba. Para murid sudah beberapa mil dari pantai. Cukup jauh di tengah danau. Angin mulai bertiup kencang. Ombak besar pun mulai menghantam perahu para murid. Perahu mereka terombang-ambing dan mereka sangat ketakutan. Tiba-tiba di tengah kegelapan itu, kira-kira jam 3 pagi, Yesus datang berjalan di atas air. Ya, benar anak-anak, dia berjalan di atas air. Para murid yang ketakutan karena perahunya yang terombang-ambing melihat ada seseorang yang berjalan di atas air, bertambahlah ketakutan mereka. Mereka berteriak-teriak ketakutan, "Itu hantu!" Tetapi Yesus berkata dengan penuh kasih katanya, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jikalau Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Dan jawab Yesus, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan melangkah di atas air. Ia berjalan mendekati Yesus. Tetapi ketika dia merasakan tiupan angin kencang, dia mulai takut. Lalu dia mulai tenggelam. Ketika itu Petrus berseru, "Tuhan, tolong aku." Yesus segera mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Yesus berkata,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau ragu-ragu? Lalu Yesus membimbing Petrus masuk kembali ke perahu. Saat mereka sampai ke perahu, angin pun menjadi tenang. Semua murid tercengang dan sujud menyembah Yesus. Mereka berkata, "Sungguh, Engkau adalah Anak Allah." Dari firman Tuhan tadi, kita jadi tahu ya, bahwa Tuhan Yesus senantiasa memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Dari cerita tadi, walaupun dia sedang berdoa, tapi dia juga tahu kalau murid-muridnya sedang berada dalam bahaya. Dan Yesus langsung bertindak. Dia berjalan menghampiri para murid, bahkan sampai berjalan di atas air demi menolong para murid-muridnya itu. Luar biasa. Yesus kita sungguh berkuasa dan juga sangat penuh kasih. Dia maha kuasa, bahkan badai pun taat kepadanya. Dia juga bisa berjalan di atas air. Bukan cuma itu, dia juga selalu peduli atas segala yang kita butuhkan. Dia tahu kalau kita sedang sedih, ketakutan, bimbang, dia akan menolong kita semua. Nah, coba kita lihat Petrus. Awalnya, dia mau berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus. Tapi kemudian, Petrus bimbang melihat gelombang dan merasakan tiupan angin, sehingga Petrus hampir tenggelam. Suatu pelajaran lagi, kalau kita ikut Yesus, tetap arahkanlah hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah bimbang. Setia sampai selama-lamanya. Sekarang, mari kita beralih ke ayat hafalan. Ayat hafalan untuk kali ini terambil dari Matius 14 ayat 27b. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Jadi, kalau kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita tidak perlu takut lagi. Ya, Yesus selalu peduli kepada kita anak-anaknya. Dia siap menolong kita. Sekarang kita ulang lagi ya. Matius 14 ayat 27b. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Kita ulang-ulang ayat hafalan ini supaya sedikit demi sedikit kita menjadi menghafal ayat-ayat Alkitab. Kalian mau kan? Yuk semangat yuk. Sekali lagi ya. Matius 14 ayat 27b. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tanpa terasa kita sudah harus masuk dengan doa penutup. Yuk mari kita bersiap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat mendengar firman-Mu tentang kemahakuasaan Engkau. Kami sungguh bangga punya juru selamat seperti Engkau, yang juga selalu peduli akan kebutuhan kami, siap menolong kami dalam keadaan apapun. Jadikanlah kami anak Tuhan yang setia, terus mengikut Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.